Yang mau jamu kunyit bisa diambil di Walhi ya, beli di Walhi. Cuman 10.000 aja. Terus selain saya ditemani oleh jamu kunyit, saya malam ini juga ditemani oleh arak lingsir. Arak lingsir ini punya teman saya. Teman yang punya ini, aduh nama dia lupa, tiba-tiba saya lupa. Ini teman dari Dharma Saba, silahkan kalau mau kontak di Jenggo namanya, Jenggo. Arak lingsir, double R A C K, arak lingsir ya, arak lingsir nih. Enak nih arak bumbu, minum dikit untuk penghangat badan aja. Saya tidak sedang mempromokan orang mabuk, saya promokan untuk minum arak. Gubernur aja promokan minum arak, jadi jangan mau kalah. Halo, oke. Kawan-kawan mungkin sudah banyak tadi yang melihat status saya di Facebook. Dari kemarin sebetulnya saya ingin membahas soal dijadikannya tersangka ketua panitia ngaben massal di desa Sudaji di Buleleng, di Singaraja ya. Saya dari awal sudah sempat memang melihat ini pasti jadi masalah gitu. Karena kan terjadi di tengah upaya semua pihak ya untuk mencoba menanggulangi persoalan wabah COVID-19 ini. Tapi saya hanya mengikuti dari media. Dari media saya baca bahwa ada alasan mereka tetap menggelar ngaben massal ini kan satu alasan karena rencana sudah lama, kalau nggak salah ya, silahkan dikoreksi. Rencana sudah lama, terus habis itu biaya juga sudah terlanjur keluar untuk beli bantan dan segala macam. Nah, mereka sudah mencoba sesungguhnya untuk mengikuti imbauan pemerintah, terutama yang diturunkan dari Instruksi Gubernur nomor 8551 tahun 2020. Salah satunya adalah instruksi itu diberikan kepada kepala daerah, kepada ketua majelis, kalau nggak salah ya, majelis adat. Itu yang intinya salah satunya adalah penguatan untuk pembatasan kegiatan keagamaan. Yaitu salah satunya adalah membatasi kegiatan keagamaan kalau bisa di rumah begitu. Kemudian kalaupun di luar maksimal 25 orang. Nah, saya men-stressing itu dari instruksi gubernur. Itu instruksi yang ditujukan bukan kepada masyarakat ya, tapi kepada kepala daerah, kemudian kepada bawahannya gubernur, dan kemudian majelis desa adat kalau nggak salah. Nah, dari situ nampaknya kalau dari berita koran, lagi-lagi saya harus menggunakan media sebagai referensi ya, sebagai bahan hukum tersier saya hari ini bicara. Bantannya udah terlanjur dibayar ya, prosesnya sudah cukup lama. Lalu mereka juga sudah mencoba mengkonsultasikan ke beberapa pucuk-pucuk pimpinannya gitu. Ya itu kan isinya memang imbauan ya, namanya kalau bunyinya kan itu kan memperkuat, begitulah bunyinya. Saya bacakan beginilah ya. Menginstruksikan kepada Bupati, ini padahal perlu kacamata kali, Parisada Hindu, Majelis Desa Adat, Kepala Layanan Pendidikan, Kepala Otoritas Bandara, KSOP Benua, Gilimanuk, Padang Bayi, Celukan Bawang, Kepala Balai Penyelenggara Transportasi Darat, untuk salah satunya untuk di bidang keagamaan saya langsung. Untuk yang ketiga, memperkuat pembatasan kegiatan adat dan agama. A. Kegiatan adat agama agar dilaksanakan di rumah. B. Dalam hal kegiatan adat agama harus dilakukan di luar rumah, hanya melibatkan paling banyak 25 orang dengan menerapkan jaga jarak fisik dan perilaku hidup bersih dan sehat. Lalu di bawahnya kan Instruksi 8551 ini menurun menjadi imbauan. Jadi masyarakat diimbau kan, physical distancing, jaga jarak fisik.
kemudian pakai masker, kurang lebih begitulah, dan kegiatan adat keagamaan kalau di luar rumah maksimal 25 orang. Itu sifatnya imbauan. Coba dicek imbauan itu di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, imbauan itu ya ajaan. Orang yang ikut imbauan itu ajaannya sukarela. Nah, begitu kita bicara imbauan, garis bawahnya ajaan sukarela, seruan sukarela, maka di situ sifatnya kesukarelaan. Tidak ada daya paksa di situ, tidak ada upaya paksa di situ. Itu imbauan dulu. Nah, saya memahami gitu ya, perspektif saya ya, imbauan. Makanya pertanyaannya sekarang dalam konteks kasus ketua panitia ngaben massal di Sudaji dipidana dan dijadikan tersangka. Saya juga lagi-lagi baca di media sudah ditahan. Pertanyaannya adalah apakah imbauan itu bisa mempunyai sanksi pidana tidak gitu. Imbauan ya, tidak taat imbauan itu bisa dipidana tidak? Kan itu pertanyaan penting kalau kita bicara pertanyaan hukumnya. Bisakah gitu, ataukah apakah bisa seseorang yang tidak taat pada imbauan atau instruksi itu dipidana? Bisa tidak? Gitu. Atau apakah hukum pidana akan bekerja pada pelanggaran atas himbauan? Nah, saya membacanya tidak, karena lagi-lagi dasarnya adalah imbauan itu dasarnya adalah kesukarelaan. Konsekuensi imbauan itu kan macam-macam. Pertama, imbauan itu kan tidak mengandung pemaksaan, karena tidak ada sanksi. Lalu bagaimana juga keringanan di pemerintah kalau imbauan, dia tidak banyak harus mengalokasikan logistik. Karena masih sifatnya imbauan. Tapi kerugiannya tanda petik, dia tidak bisa melakukan atau tidak bisa memaksa masyarakat, kecuali mengajak. Kalau mengajak, dia persuasif. Membujuk, mengajak, mengarahkan, gitu loh. Seruan, mengajak, ayo terus. Jadi, kerja-kerja beratnya adalah edukasi. Pasti begitu kalau imbauan itu edukasi. Masyarakat harus diedukasi, diajak terus-menerus, dibangun kesadarannya begitu. Kalaupun ada piranti gugus sampai ke kampung, ke desa, maka gugusnya ini bekerja untuk mengajak terus-menerus. Bukan pemaksaan sebetulnya kalau imbauan. Gitu loh. Sama dengan imbauan, diimbau masyarakat untuk hidup sehat, 4 sehat, 5 sempurna. Lah terus kalau 3 sehat sempurnanya tidak, dicari gitu sama polisi, diborgol gitu karena melanggar imbauan pemerintah. Atau imbauannya adalah tidak pakai masker, terus kalau tidak pakai masker dipidana. Atau imbauannya adalah pola hidup bersih dan sehat. Nah, apakah kalau tidak hidup bersih dan sehat kemudian dipidana? Atau dicari polisi, disidik, kemudian dimasukkan tersangka karena dijadikan tersangka karena dianggap melawan imbauan pemerintah. Nah, saya berbicara soal ini di live sekarang ini karena jangan sampai kita berpikir bahwa karena situasi COVID yang membuat kita kewaspadaan tingkat tinggi, lalu kita tidak menempatkan hukum sebagai alat hukum pada tempatnya gitu. Tapi seolah-olah apapun bisa dilakukan oleh penguasa sepanjang untuk memenuhi upaya-upaya menanggulangi COVID-19. Itu yang saya agak berseberangan pada titik itu dalam dimensi penegakan hukumnya. Karena ininya tadi, imbauannya macam-macam loh. Imbauannya misalkan, kalau tidak bekerja, imbauannya adalah dari instruksi gubernur ini, imbauannya macam-macam ini. Memperkuat pembatasan warga beraktivitas di luar rumah dengan belajar di rumah, bekerja di rumah. Terus pertanyaannya, kalau nggak belajar di rumah, apa kalau tidak bekerja di rumah? Apakah itu bisa dianggap melanggar imbauan? Itu pertanyaan kuncinya kan itu. Beribadah di rumah. Kalau tidak beribadah di rumah, apakah itu kemudian polisi bisa bergerak untuk menerapkan pidana? Karena dianggap melanggar imbauan. Nah, cara terus ketika ditempatkan, kegiatan adat agama sebisa-bisanya maksimal 25 orang kalau di luar rumah. Terus kalau lebih dari 25 orang langsung hukum pidana bekerja, polisi tiba-tiba menyidik gitu langsung.
Kan enggak juga. Nah, apakah kemudian imbauan ketika masyarakat tidak taat pada imbauan, lalu hukum pidana bekerja di situ? Nah, menurut saya tidak. Gitu. Menurut saya tidak. Berat sekali kalau kayak begitu caranya gitu. Nah, lalu bagaimana dalam konteks ngaben di Sudaji? Ya, oke lah ngaben ya, ngaben misalkan begini ngaben dia ngaben lalu jumlah orangnya kalau baca lagi-lagi saya hanya media ya karena jaraknya jauh juga ya. Saya dari media gitu membacanya. Ngabennya karena orangnya lebih dari 25 orang. Oke, terpenuhi melanggar imbauan. Harusnya 25 orang aja. Habis itu apa lagi? Oh, banyak orang datang nonton sehingga petugas kesulitan gitu loh. Jadi ini melanggar. Akhirnya masuk. Lah, karena kalau kita mohon maaf kalau minta analogi walaupun nggak tepat gitu lah. Kemarin juga pemerintah tuh bikin bagi-bagi sembako gitu misalkan. Gara-gara bagi sembako orang juga nggak physical distancing apa nggak melanggar imbauan sendiri tuh. Kalau kita bicara soal dolus gitu, sengajaan dengan kemungkinan kan bisa masuk dong dengan itu. Kalau cara berpikirnya bahwa itu adalah kita tidak melihat niat, kita tidak melihat kehendak, kita tidak melihat konteksnya, kita tidak melihat latar belakangnya gitu. Saya agak bertentangan di situ ketika ngaben terjadi terus orang berkerumun, petugas kesusahan, lalu tiba-tiba hukum pidana bekerja di situ masuk dan kemudian mentersangkakan seseorang gitu, atau ketua panitia. Kalau alasannya misalkan, ini untuk efek jera, apakah efek jera itu harus langsung menggunakan pidana? Kan gimana ya ceritanya? Kita di orang-orang yang kuliah hukum itu diajarkan prinsip hukum pidana itu adalah jalan terakhir, ultimum remedium gitu. Cara terakhir, apa nggak ada cara-cara yang lain? Jadi tiba-tiba gitu ketika rakyatnya tidak taat imbauan, hukum pidana yang bekerja. Lah, terus apa dasar hukum pemerintah kemudian atau penguasa kemudian menerapkan hukum pidana atas dasar imbauan itu? Kan nggak lucu. Nggak lucu itu. Di satu sisi begini, yang dikenakan ya, saya ambil aja sederhana deh. Saya pasal 14 ayat 1 Undang-Undang wabah penyakit menular, saya singkirin dulu. Kita bicara sederhana dulu, yang pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Nah, ketua panitia ini kan salah satu pasal yang dikenakan ke dia, ketua panitia ngaben ini kan pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan. Kurang lebih ya, saya biar nggak baca lagi, kurang lebih isinya kan adalah pidana ini dikenakan kepada orang yang tidak mematuhi pelaksanaan kekarantinaan kesehatan. Itu bunyinya ya. Atau menghalang-halangi pelaksanaan kekarantinaan kesehatan. Itu bunyi pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Itu bunyinya tuh. Detailnya saya nggak ini ya. Ini saya pada pokoknya saja. Ya, setiap orang yang tidak mematuhi pelaksanaan kekarantinaan kesehatan atau menghalang-halangi pelaksanaan kekarantinaan kesehatan itu dapat dikualifikasi sebagai orang yang memenuhi delik untuk dipidana gitu. Nah, pertanyaannya kan begini. Kalau kita runut di pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, saya mau bilang begini. Pertama, pemerintah harus menetapkan darurat kesehatan masyarakat. Itu isi undang-undangnya. Ini yang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Harus ditetapkan dulu darurat kesehatan masyarakatnya. Nah, makanya kemudian Pak Jokowi menyatakan darurat kesehatan masyarakat karena COVID-19.
Harus dulu ditetapkan itu. Dan negara kita, ada presiden sudah menetapkan itu. Lalu setelah ditetapkan darurat kesehatan masyarakat, lantas apa responnya? Nah, di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, ada empat respon terhadap darurat kesehatan masyarakat. Karantina rumah sakit, karantina wilayah, dan karantina dan pembatasan sosial berskala besar. Dari 4 kekarantinaan kesehatan itu dipilihlah kemudian responnya adalah pembatasan sosial berskala besar. Pembatasan sosial berskala besar. Maka itu yang kemudian dilakukan oleh seluruh daerah di Indonesia ini. Nggak ada sebetulnya mau karantina wilayah dilakukan, nggak boleh sebetulnya. Yang boleh itulah PSBB. Dan kemudian presiden membuatlah peraturan pemerintah, ya, pemerintah membuat peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB. Nah, balik lagi kemudian dalam konteks ini, dalam konteks pasal 93 tentang setiap orang yang tidak mematuhi pelaksanaan kekarantinaan kesehatan atau menghalang-halangi pelaksanaan kekarantinaan kesehatan dipidana maksimal 1 tahun dan denda 100 juta. Saya mau bilang sederhananya adalah pasal itu baru bisa diterapkan apabila satu daerah sudah menetapkan, dalam konteks COVID-19 ya, sudah menetapkan daerahnya melaksanakan PSBB. Jadi proses PSBB adalah pertama gubernur atau bupati wali kota mengajukan kepada Menteri Kesehatan, nanti Menteri Kesehatan meminta nasihat kepada gugus tugas, setelah itu disetujui atau tidak disetujui. Kalau tidak disetujui kayak Gorontalo pernah nggak disetujui, dia mengulang lagi. Tapi kalau udah disetujui maka langsung diterapkan. Pada saat PSBB diterapkan secara resmi, di situ baru ada sanksi. Di situ baru pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan bisa berlaku. Kalau tidak, nggak bisa. Nggak bisa diberlakukan. Nah, pertanyaannya sekarang adalah apakah Provinsi Bali, pemerintah daerah Provinsi Bali, atau pemerintah Kabupaten Buleleng sudah menetapkan PSBB secara resmi belum? Sepanjang sepengetahuan saya, belum pernah. Jangankan menetapkan secara resmi, berdasarkan persetujuan dari Menteri Kesehatan. Mengajukan saja ke Menteri Kesehatan nggak pernah kok. Gitu. Nah, terus kalau nggak pernah mengajukan, lalu apa dasarnya? Polisi menetapkan ketua panitia pengabenan di Sudaji melanggar pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Karena sekali lagi penerapan pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan itu hanya bisa terjadi bila mana satu daerah sudah menyelenggarakan kekarantinaan kesehatan. Dalam arti, dalam konteks COVID-19, sudah secara resmi menerapkan PSBB. Nah, Bali nggak menerapkan PSBB, Kabupaten Buleleng nggak menerapkan PSBB, kok orang dinyatakan tidak mematuhi pelaksanaan PSBB atau menghalang-halangi PSBB? Di mananya Ngaben di Sudaji itu menghalang-halangi PSBB atau tidak mematuhi PSBB? Uang tidak pernah ada PSBB di Bali. Yang ada itu kan praktek terselubung gitu, dan itu diakui oleh Sekda kan. PSBB prakteknya dijalankan tapi resminya tidak. Lah orang nggak pernah menjalankan kekarantinaan kesehatan lalu mengenakan pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, menurut saya prematur gitu. Itu yang agak kenapa ini dipaksakan gitu. Lalu yang baru kemudian ke pasal 14 ayat 1 tentang Undang-Undang Wabah Penyakit Menular. Saya nggak ngerti juga ini cantelannya di mana. Imbauan dari instruksi dari Gubernur nomor 8551 yang kemudian turun sampai ke lapangan menjadi imbauan itu oleh wali kota, oleh bupati, oleh majelis desa adat, oleh PHDI. Itu kan berangkat konsiderannya untuk memperhatikan itu kan berangkat dari Undang-Undang Penanggulangan
bencana alam dan undang-undang kekarantinaan kesehatan. Nggak masuk itu undang-undang wabah penyakit menular. Lalu tiba-tiba datangnya ke soal penyakit menular. Padahal pasal 14 ayat 1 itu adalah apa? Kan kurang lebih pidana ini bisa dikenakan kepada orang yang dengan sengaja menghalang-halangi pelaksanaan penanggulangan wabah penyakit menular kan. Dan itu hanya dikualifikasi kepada pasal 5 ayat 1 terhadap kalau menghalangi penyelidikan epidemiologis gitu. Kalau menghalangi sosialisasi, kurang lebih begitulah. Dan tindakan penanggulangan wabah penyakit menular ini kan harus disesuaikan dengan adat, agama dan situasi di daerah gitu. Nah, pengenaan undang-undang wabah penyakit menular ini cantelannya kemana nih? Jadi pemerintah ini yang saya bilang dari kemarin, kenapa saya agak-agak ngeri dengan imbauan-imbauan yang berasa rasanya itu imbauan berasa PSBB gitu, imbauan berasa karantina wilayah. Kan ngeri, yang sekarang gini yang ngeri. Prakteknya tidak pernah diterapkan PSBB, atau prakteknya tidak pernah dinyatakan ada satu wabah, yang dinyatakan hanya bencana non alam. Tiba-tiba yang digunakan adalah undang-undang wabah penyakit menular yang sifatnya adalah apabila seseorang dengan sengaja menghalang-halangi penanggulangan wabah penyakit menular, itu baru bisa dikenakan delik ini. Nah, di mananya kemudian pengabenan massal kemarin adalah menghalang-halangi penanggulangan wabah penyakit menular. Kalau ditarik ke pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Wabah Penyakit Menular. Menurut saya nggak tepat. Karena jelas realitasnya, faktanya adalah dari pemerintah itu yang ada imbauan. Imbauan saja. Dan itulah yang saya tulis kemudian di awal. Apakah pelanggaran atau ketidaktaatan terhadap imbauan dapat dipidana? Itu pertanyaan saya. Kalau menurut saya enggak, karena lagi-lagi imbauan tidak punya daya paksa. Imbauan adalah kesukarelaan. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah pemerintah kalau udah menetapkan imbauan nggak keluar duit untuk membiayai rakyat, tetapi kemudian harus sering-sering mengajak masyarakat. Itu yang benar. Nah, dalam konteks Sudaji ini menurut saya harusnya hukum pidananya itu tidak di depan. Tidak harusnya. Karena prinsip hukum pidananya itu adalah ultimum remedium. Dia dilakukan ketika tidak ada cara-cara lain. Tidak ada cara-cara lain baru dia bisa dikenakan. Kalau enggak represif betul, overkriminalisasi. Hukum hanya kemudian bekerja untuk hukum semata. Ini yang bahaya menurut saya. Dan jangan yang lain jangan bersorak loh ya. Jangan bersorak-sorak juga karena imbauan ini kalau begini caranya ini bisa kena kepada siapa saja loh. Bali itu kan sering tuh bikin acara-acara tuh. Bali itu sering bikin acara-acara. Kalau alasannya di Ngaben Sudaji ini dikenakan 2 pasal ini yang dasarnya adalah imbauan, sekali lagi imbauan itu tidak ada sanksi hukumnya, dia ada sifatnya kerjasama, saling membantu, pengertian, ajaan yang sifatnya sukarela. Kalau ini dikenakan kepada Sudaji, ini juga bisa, menurut saya, sekali lagi subjektivitas saya dong, gitu ya, karena polisi pasti punya pertimbangan yang lain, maka itu juga akan berbahaya sekali. Berbahaya kenapa? Kalau ada nanti yang ngerjakan di pura desanya 25 orang yang maksimal ternyata 30, itu kan juga kalau orang menurut keadilan perlakuan yang sama kan juga bisa dituntut. Kalau alasannya kemudian pihak kepolisian menetapkan tersangka karena kelebihan orang. Kalau alasannya kemudian menyebabkan orang berkerumun misalkan, ya lalu di mana perbuatan melawan hukumnya di mana gitu. Kalau begitu cara berpikirnya banyak sekali sebetulnya tindakan-tindakan yang menyebabkan orang gagal physical distancing. Nah, ini menurut saya cukup berbahaya dan kalau tidak kemudian kita coba melihat dalam perspektif yang lain. Saya memberikan perspektif yang lain. Bahwa tidak selalu harus hukum pidana yang bekerja. Harusnya kemudian yang dilakukan adalah cara-cara persuasif, cara-cara yang musyawarah,
Dan memang begitu konsekuensi imbauan. Kalau tidak mau, kalau misalkan kalau pemerintah tidak mau bekerja keras sifatnya, kalau ada masalah persuasif, ya lebih baik tegas saja. Tegas dalam artian apa? Tetapkan PSBB gitu. Jangan terus ngomong PSBB itu, terus saja dikatakan burungnya kecil, transmisi lokalnya kecil, uang udah ada transmisi lokal besar kok. Jadi ini butuh banyak ahli-ahli hukum, ini harusnya lebih banyak ngomong gitu. Ahli-ahli hukum pidana juga harus banyak bicara. Karena ini bukan hanya soal ini bukan membela semata-mata membela seorang ketua panitia ngaben gitu ya, yang ya faktanya memang dia membuat ngaben, melanggar imbauan, orang banyak berkerumun sehingga aparat susah untuk mengontrol misalkan. Oke, pada titik itu. Tapi pantaskah dipidana? Itu kan pertanyaannya. Dan pemerintah sudahkah fair? Jangan rakyatnya aja diginiin, pemerintahnya nggak fair, nggak bagus juga. Nah, saya melihat dalam perspektif itu saja. Jadi saya berpendapat dengan keilmuan yang saya punya bahwa penetapan tersangka atas ketua panitia ngaben massal di Sudaji, bila benar seperti yang saya baca bahwa penetapan tersangka itu berdasarkan adanya 2 alat bukti yang cukup terhadap tersangka yang dianggap melanggar imbauan sehingga kemudian dianggap dengan 2 alat bukti yang cukup ini memenuhi unsur pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Wabah Penyakit Menular, junto pasal 93 Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan, saya berbeda pendapat. Bagi saya, imbauan tidak bisa dipidana, instruksi tidak bisa dipidana. Dalam konteks wabah COVID-19, justru hal ini terjadi bukan semata-mata karena masyarakatnya, tetapi karena pemerintahnya yang lalai. Karena pemerintahnya yang tidak mau menetapkan secara resmi atau tidak mau menyelenggarakan kekarantinaan kesehatan secara resmi sebagaimana yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan. Harusnya ini tidak terjadi kalau penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan dilakukan secara resmi. Yang terjadi dan diakui oleh pemerintah adalah terjadi penerapan PSBB tidak resmi. Oleh karena itulah terjadi banyak kontradiksi di lapangan. Banyak hal-hal yang kemudian tidak sinkron. Saya pikir seperti itu. Semoga kalau ada besar-besarnya gubernur ikut nyolong-nyolong nonton, ya sampein lah kepada gubernur bahwa sebetulnya banyak problem dalam kebijakan yang ambigu dari gubernur. Apalagi saya berharap memang Bali menjadi provinsi yang pertama untuk bisa lepas dari wabah ini. Tapi saya tidak berharap cara-cara itu dilakukan dengan cara-cara yang tidak fair. Gitu. Ada pertanyaannya adalah ini terjadi karena PSBB tidak diterapkan secara resmi, tapi diterapkan secara tidak resmi sehingga imbauan itu seolah-olah menjadi instruksi, kemudian imbauan itu seolah-olah adalah pelaksanaan kekarantinaan kesehatan sehingga kemudian aparat penegak hukum menegakkan hukum yang terkait dengan hal itu. Saya rasa itu dulu untuk menambah hasanah kita aja, menambah wawasan kita saja. Kalau baik dipakai, kalau enggak apa-apa. Kalau punya pendapat lain silahkan, itu pendapat saya yang saya sampaikan melalui media sosial yang saya punya. Begitu ya kira-kira teman-teman ya. Ini membuat cerdas mungkin ya. Jadi kalau ada yang mau pesan arak lingsir silahkan ke Jenggo. Nanti arak lingsir bisa dicari di Facebook. Yang mau pesan jamu kunyit produksi Bokis, kawan saya Bokis, silahkan pesan di Bokis Krishna Dinata. Untuk teman-teman yang di Singaraja, kalau ada yang menonton kawan-kawan advokat yang memberikan bantuan hukum, semoga omongan saya ini bisa menjadi satu menambah
bukan pengetahuan, karena saya yakin kawan-kawan juga sangat tahu soal ini. Semoga ini bisa memberi sedikit kontribusi gitu untuk kawan-kawan yang mendampingi ketua panitia ngaben masal di Sudaji. Kita ketemu dalam live yang lain. Terima kasih.